Pengertian anjak piutang Islam. Anjak piutang Islam atau dikenal dengan istilah al-hawalah adalah akad pemindahan piutang dari pihak yang berpiutang muhil kepada pihak lain muhawalah dengan persetujuan pihak yang berhutang muhal alai. Akad ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kegiatan pokok anjak piutang Islam. 1. Ijab qabul. Terjadi kesepakatan antara muhil muhawalah dan muhal alai untuk melakukan akad al-hawal. 2. Pemindahan piutang. Muhil menyerahkan piutangnya kepada muhawalah baik secara langsung maupun melalui perantara. 3. Pemberitahuan kepada muhal alai. Muhawalah memberitahukan kepada muhal alai tentang perpindahan piutang dan pemintaan persetujuannya. 4. Penerimaan piutang oleh muhal alai. Muhal alai wajib melunasi piutangnya kepada muhawal sesuai perjanjian yang telah disepakati. Jenis-jenis anjak piutang Islam. Hawalah bi al-istimrar. Muhawalah mengambil alih piutang muhil secara penuh dan bertanggung jawab untuk menagihnya kepada muhal alai. Hawalah bi al-iwad. Muhawalah memberikan imbalan kepada muhil sebagai ganti piutangnya. Hawalah bi al-ta'awun. Muhawalah membantu muhil untuk menagih piutangnya kepada muhal alai tanpa imbalan. Syarat sah anjak piutang Islam. 1. Semua pihak yang terlibat dalam akad al-hawalah paham hukum. 2. Piutang yang dipindahkan adalah piutang yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 3. Akad al-hawalah dilakukan dengan ijab qabul yang sah. 4. Muhal alai menyetujui perpindahan piutang. Manfaat anjak piutang Islam. 1. Mempermudah transaksi. Al-hawalah mempermudah transaksi jual beli dengan cara memindahkan piutang dari muhil kepada muhawalah. 2. Meningkatkan likuiditas. Muhawalah dapat meningkatkan likuiditas usahanya dengan membeli piutang dari muhil. Membantu penyelesaian hutang. Al-hawalah dapat membantu menyelesaikan hutang piutang dengan cara memindahkan piutang dari muhil kepada muhawalah yang lebih mampu menagihnya. Istilah-istilah penting dalam transaksi anjak piutang Islam. 1. Hiwalah, yaitu pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama. 2. Qard, yaitu dana yang diberikan sebagai bagian dari transaksi anjak piutang syariah yang memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk memberikan bantuan keuangan kepada klien. 3. Ujroh atau fee, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dalam pengalihan piutang. 4. Wakalah bil ujrah adalah imbalan atau biaya jasa yang diberikan kepada wakil atas pekerjaan atau tugas yang dilakukannya. 5. Muhil, yaitu orang yang mempunyai hutang. 6. Muhal, yaitu orang yang memberikan hutang atau pihak piutang. 7. Muhal alai, yakni orang pemilik hutang dan bertanggung jawab pelunasi hutang pihak muhil. Akad dan landasan hukum dalam anjak piutang Islam. Akad anjak piutang Islam menurut Fatwa DSN MUI. Ketentuan akad pada Fatwa DSN MUI. 1. Akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah wakalah bil ujroh. 2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. 3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang dan qard ini dapat dibayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3. 4. Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar. 5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujroh atau fee. 6. Besar ujroh harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase yang dihitung dari pokok piutang. 7. Pembayaran ujroh dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad. 8. Antara akad wakalah bil ujroh dan akad qard tidak diperbolehkan adanya keterkaitan. Landasan hukum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Proses anjak piutang Islam secara prosedural. Bagaimana cara kerja anjak piutang? Proses anjak piutang Islam juga dikenal sebagai bai al-dain atau jual beli piutang.
melibatkan beberapa langkah prosedural. 1. Identifikasi piutang. Identifikasi piutang yang akan dijual oleh kreditur kepada pihak lain. Piutang ini harus halal, jelas besarannya, serta batas waktu pengembaliannya. 2. Kesepakatan. Kreditur dan pembeli piutang, anak piutang sepakat atas syarat jual beli termasuk harga, pembayaran, dan tanggal pelunasan. 3. Penyerahan dan penerimaan. Kreditur mentransfer kepemilikan piutang kepada pembeli. Hal ini bisa dilakukan dengan penyerahan dokumen resmi atau dengan pengumuman kepada peminjam bahwa piutang tersebut telah dialihkan. 4. Pembayaran. Pembeli membayar harga piutang kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan. 5. Pengelolaan piutang. Pembeli piutang dapat mengelola piutang tersebut, termasuk menagih pembayaran dari peminjam dan menangani masalah-masalah yang timbul. 6. Pelunasan. Ketika peminjam melunasi piutang, pembeli menerima pembayaran penuh dari piutang tersebut. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba, ketelitian dalam transaksi, dan keadilan dalam menentukan harga dan syarat transaksi. Anjak piutang berarti menjual kendali atas piutang Anda, baik sebagian atau keseluruhan. Dalam kegiatannya, perusahaan anjak piutang melakukan pengambilan alih tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Contoh persyaratan pengajuan anjak piutang pada Bank Jatim. 1. BUMN atau BUMD dan perusahaan swasta. 2. Transaksi antara korporat atau seller dengan mitra korporat atau buyer minimal sudah dilaksanakan 6 kali. 3. Hubungan transaksi korporat atau seller wajib memiliki atau membuka rekening tabungan atau giro amanah pada kantor cabang bank pemberi pembiayaan. Perbedaan anjak piutang Islam dan konvensional. Berdasarkan sumber hukum yang digunakan, dasar peraturan atau sumber hukum pada factoring konvensional adalah berdasarkan hukum negara, yaitu surat keputusan Menteri Keuangan mengenai factoring. Sementara factoring syariah mengacu pada Al-Quran serta Al-Hadis dan juga fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tentang factoring. Kehalalan transaksi. Factoring syariah layaknya pada transaksi keuangan atau perdagangan apapun di dalam Islam menerapkan prinsip terbatas dari unsur horor, maisir, dan juga riba. Aturan ini tidak terdapat pada praktek factoring konvensional, sehingga bagi umat Islam, jenis syariah memiliki kejelasan hukum Islam yang lebih pasti berdasarkan perjanjiannya. Anjak piutang syariah menerapkan akad wakalah bil ujroh, di mana klien melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk mengelola serta menagih piutangnya. Sementara itu, pihak yang berkedudukan sebagai wakil, yaitu factoring, berhak menerima ujroh atau fee karena telah memberikan jasa penagihannya. Factoring konvensional mengacu pada hukum negara dalam perjanjiannya berdasarkan objeknya. Dalam anjak piutang syariah, barang yang menjadi objek harus diketahui kehalalannya. Tagihan atau kredit yang sifatnya tidak halal tidak diperbolehkan menjadi objek pembiayaan factoring syariah karena tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, pembiayaan yang sama pada praktek konvensional tidak terdapat ketentuan khusus menjadi status kehalalan objek. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah. Pembiayaan anjak piutang syariah melibatkan peran dari DPS. Dengan demikian, praktek pembiayaan ini lebih terjamin dari adanya unsur horor, maisir, serta riba. Sementara jenis konvensional tidak melibatkan DPS dalam pengawasan prosesnya, melainkan hanya mengacu pada aturan negara. Keuntungan bagi faktor. Dalam anjak piutang konvensional, perusahaan faktor mendapatkan keuntungan yang mengacu pada tingkat bunga. Besarnya ditentukan oleh perusahaan faktor sesuai acuan bunganya. Sedangkan pembiayaan yang sama pada prinsip syariah, faktor memperoleh keuntungan dari ujroh atau fee yang jumlahnya disesuaikan kesepakatan dengan klien.